konsultasi belajar. Pertemuan ini kita akan bahas tentang gugus fungsi senyawa karbon. Pertama, untuk rumus molekul CnH2n+2. Senyawa ini tidak ada gugus fungsinya, ya, seperti alkana, ya, metana atau etana tidak ada gugus fungsi. Sedangkan CnH2n memiliki gugus fungsi C dengan C, ada ikatan rangkap, misalnya etena, ya, atau propena, butena, dia memiliki ikatan rangkap, maka dia mempunyai gugus fungsi. CnH2n-2 gugus fungsinya rangkap 3. Gugus fungsi untuk OH, ya, contohnya alkohol. Untuk O, gugus fungsi ether. CO, gugus fungsi keton. Gugus fungsi aldehid. Gugus fungsi karboksilat. Gugus fungsi ester. Ya, ini adalah gugus fungsi dari senyawa karbon. Dan terakhir adalah NH2, gugus fungsi amina. Gugus fungsi dan peranannya. Pertama, peranan gugus fungsi itu menentukan sifat kimia, ya, seperti halnya COOH, gugus fungsi dari karboksilat. Maka di sini peranan H di sini, OH ini melepas H, jadi dia akan bersifat sebagai asam. Gugus fungsi yang aktif dalam suatu reaksi, misalnya COH dengan HCl, ya, di sini terjadi reaksi substitusi, atom klor mensubstitusi atau mengganti OH, ya, ini adalah gugus fungsi yang aktif. Kemudian penggolongan senyawa yang berdasarkan gugus fungsi, strukturnya, gugus fungsi reaksi, kemudian ada gugus lain berpengaruh pada besarnya molekul, ya, hal ini seperti alkil misalnya, ya. Nah, ini gugus fungsi OH yang berperan dalam suatu reaksi, namanya hidroksil, ya, yaitu pada alkohol. OR, alkoksi, ya, pada ether. COH, karbonil, pada aldehid. CO, karbonil juga, tetapi pada keton. Ya, bedanya di sini ada memang, kalau di sini CO dengan H, kalau di sini CO dengan C, ya. Jadi keton. NH2 amina, alkil amin. Alkohol dan ether kita akan pelajari, merupakan suatu isomer fungsional. Untuk alkohol, kita mengenal alkohol. Di sini monoalkohol, ROH-C2H5 contohnya, ya, monoalkohol. Nah, di sini kita tahu bahwa contohnya metanol, metil alkohol, etanol, dan seterusnya. Kemudian kalau ada polialkohol, ya, jadi OH-nya lebih dari 1 nih, ya, merupakan polialkohol. Selanjutnya, tata nama alkohol yang kita akan pelajari menurut UPEC, International Union Pure Applied Chemistry. Pertama, menurut UPEC, penentuan rantai utama ditandai dimulai dari gugus fungsi. Ya, rantai utamanya
Penomoran dimulai dari atom C yang terdekat dengan gugus fungsi, yaitu OH. Cabang-cabang alkil terikat pada rantai yang terpanjang. Jika cabang alkil lebih dari satu, alkil yang besar diberi nomor kecil. Jika ada cabang-cabang yang sama diberi awalan, di untuk 2 cabang, tri 3 cabang, dan tetra untuk 4 cabang. Penulisan berdasarkan abjad. Nah, sekarang kita coba bagaimana dengan penamaan dari struktur senyawa ini. Langkahnya tentu kita beri nomor dari sini 3, 4, kemudian 5, 6. Kenapa tidak lurus ke kiri ke CH3? Karena di sini ada C2, jadi lebih panjang. Jadi untuk penomoran itu diarahkan ke C yang lebih panjang. Jadi 4 di sini, C-nya 2 kan berarti ada 5, ada 6. Nah, di sini gugus OH-nya di sini di nomor 3 Nah, jadi namanya cabangnya kita lihat ini cabang. Ini juga cabang, ada 2 cabangnya pada atom C nomor 2 dan nomor 4, jadi 2, 4. Kalau ada 2 penyebutannya diberi awalan di, jadi dimetil. Nah, kemudian 3 heksanol, di sini ada 6 atom C-nya heksanol. Nah, kemudian gugus OH-nya terletak pada atom C nomor 3. Jadi lengkapnya 2, 4 dimetil 3 heksanol. Reaksi pengenalan alkohol dengan logam natrium. Ini etanol dengan Na menghasilkan C2H5ONa dan gas H2. Dengan fosfor. Ketiga dengan asam halida. Terjadi reaksi substitusi di mana klor menggantikan OH. Jadi telurnya masuk ke C2H5, OH-nya lepas dan membentuk air dengan H yang dari HCl. Zat apa hasil reaksi dari? Nah, ini untuk alkohol ada gugus OH. Jenis-jenis alkohol. 1. Alkohol primer. Ini pada atom C primer Alkohol sekunder. Terletak OH-nya diikat oleh gugus C sekunder. Gugus C sekunder itu adalah C yang mengikat 2 atom C yang lain. 2 Kalau primer primer hanya 1 mengikatnya. Nah, di sini tersier. Jadi OH-nya diikat oleh atom C tersier. C tersier adalah C yang mengikat 3 atom C yang lain, 1, 2, 3. Nah, selanjutnya, bagaimana membedakan jenis alkohol? Satu, dengan cara oksidasi. Kalau alkohol primer dioksidasi, dia akan membentuk aldehid. Kalau yang sekunder dioksidasi, dia jadi keton. Jadi beda. Primer jadi aldehid dan sekunder jadi keton. Tersier tidak bereaksi. Isomer posisi alkohol. Nah, di sini kita akan membedakan posisi-posisi gugus OH 1 propanol. Jadi OH-nya terletak pada atom C nomor 1. 1 propanol karena C-nya ada 3 Posisi OH pada atom C nomor 1 nih. Nah, ini namanya 2 propanol. Jadi di gugus OH-nya terletak C nomor 2. Menghitung jumlah isomer alkohol cukup dengan rumus 2 jumlah isomernya 2 pangkat N-2. N adalah jumlah atom C. Berapa jumlah isomer dari C5? Kita jawab
N-nya 5, berarti jumlah isomernya 2 pangkat 5 min 2, jadi ada 8 isomer. Ya, ini hanya tertentu saja ya, jadi untuk menggunakan jumlah isomer dari suatu alkohol ya lebih cepat memang dengan menggunakan rumus 2 pangkat N min 2 ya, jadi tidak perlu diurai satu-satu ya. Kemudian pembuatan alkohol dengan AgOH ya, jadi di sini propil klorida dengan AgOH membentuk propanol ya. Kemudian dengan aldehid dengan gas H2 membentuk alkohol, terjadi reaksi reduksi ini ya, adisi ya, ada penambahan H. Dalam skala industri, pembuatan alkohol itu reaksinya adalah fermentasi atau peragian, yaitu dari glukosa ya terbentuk alkohol. Adisi gas asetilin ya dengan air ya, gas karbon monoksida dengan H2 diberi Zn dengan tekanan tinggi. Kegunaan alkohol dalam kehidupan sehari-hari, nah ini ya bisa kita lihat, etanol, minuman untuk anggur ya, bir, bahan bakunya aldehid, untuk metanol sebagai pelarut, etanol 70% mencegah infeksi ya, dan juga untuk bahan bakar. Polialkohol ya, gugus OH-nya lebih dari 1 ya, ini namanya 1,2-ethanediol atau etilen glikol, zat anti beku, anti freezer. Propan triol ada 3 gugus OH-nya sebagai pemanis ya, bahan peledak juga. Ether sekarang kita pelajari rumusnya, O-nya di tengah ya, di tengah antara alkil dan alkil ya, ini ya seperti ini, CH3OCH3 dimethyl ether ya namanya ya, karena metilnya ada 2. Bisa juga disebut ini metoksimetana, boleh ya. Di sini kita lihat ada CH3, di sini CH2, C2H5, jadi disebut dulu ini etil, ini metil, jadi etil metil ether namanya. Boleh juga metoksietana ya, metoksietana di sini. Kemudian di sini yang ketiga C2H5OH di etil ether ya, bisa juga etoksietana. Oke, nah inilah ya, jadi cara memberi nama ya. Jadi ini di sini sebenarnya etana ya, jadi metoksietana ya, bukan metana ya. Penamaan alkyl ether, etil meter, alkoksi alkana, metoksi metana ya. Jadi kalau kita pakai alkyl jadi etil metil ether, alkoksi alkana, metoksi metana. Kegunaan sebagai pelarut atau zat pembius.